Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Nanda Putri dari kelas MN 18I, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Psikologi Bisnis. Di sini terdapat stres dalam pekerjaan itu kita membahas lebih dalam lagi. Yang pertama yaitu satu, pengertian stres kerja. Kedua, gejala dan dampak. Ketiga, faktor dan tanda. Keempat, studi kasus. Kita bahas yang pertama dahulu nih, yaitu mengenai pengertian stres kerja. Para ahli, yang pertama, Kretner dan Kenichi, mendefinisikan stres sebagai respon adiktif dihubungkan oleh karakteristik dan atau proses psikologis individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, situasi, atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis atau fisik khusus pada seseorang. Kedua, ada Charles D. Spielberger, menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Yang ketiga ada Sondang Siagian, menyatakan bahwa stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak bisa diatasi dengan baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan orang berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan luarnya. Artinya, karyawan yang bersangkutan akan mengalami berbagai gejala negatif yang pada gilirannya akan berpengaruh pada prestasi kerja. Nah, stres kerja sendiri, stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja tampak dari gejala antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Yang kedua ini sumber materi dari gejala dan dampak pada stres kerja. Cooper dan Alison Strow menemukan gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini. Yang pertama yaitu fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan tenggorokan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat. Yang kedua yaitu perilaku. Nah, perilaku ini yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, sulit konsentrasi, sulit berpikir jernih, sulit membuat keputusan, hilangnya kreativitas, hilangnya gairah penampilan, dan hilangnya minat terhadap orang. Yang terakhir ada watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, cemas menjadi melekas panik, kurangnya percaya diri menjadi rawan, dan penjengkel menjadi meledak-ledak. Gejala stres di tempat kerja. Nah, yang pertama itu kepuasan kerja rendah, kedua kinerja yang menurun, ketiga semangat dan energi menjadi hilang, keempat komunikasi tidak lancar, kelima pengambilan keputusan jelek, keenam kreativitas dan inovasi kurang, ketujuh bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif.
Nah, ini merupakan gejala stres yang biasa dialami pekerja di tempat kerjanya. Ini menurut secara umumnya. Nah, dampak dari stres kerja yaitu pertama itu subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Kedua, di sini ada perilaku berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional, makan atau merokok secara berlebihan, perilaku impulsif, dan tertawa gugup. Yang ketiga yaitu ada kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurangnya perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, hambatan mental. Keempat, fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung, tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata melebar, panas dan dingin. Yang kelima itu organisasi, berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, komitmen organisasi, dan loyalitas berkurang. Sebab materi ketiga itu faktor dan tanda pada stres. Faktor pemicu stres saat bekerja yaitu satu, konflik dengan rekan kerja. Nah, biasanya ini kita mungkin atau salah satu dari kalian mempunyai rekan kerja yang menurut kita kurang cocok. Misalkan A dan B itu mereka bekerja antar shift. Namun misalkan A itu shift 1, yaitu dari pagi sampai sore. Si B-nya dari sore sampai malam. Nah, si A ini ingin cepat-cepat buru-buru pulang saja. Tapi pekerjaannya belum dibereskan secara tuntas. Nah, sehingga si B ini memberitahukan mengenai pekerjaan A. Itu hanya mengobrol saja gitu kan. Ngobrol pekerjaan kamu nggak beres, bagaimana. Dan itu terjadi terulang-ulang sehingga itu menjadikan konflik dengan rekan kerja. Dan mungkin akan dipandangnya juga tidak enak oleh atasannya. Nah, yang kedua, tak bisa menahan emosi. Nah, tidak bisa menahan emosi ini biasanya mungkin ada beberapa orang yang jika disalahkan oleh atasannya dia tidak bisa menerima karena menurut dia benar. Jadi dia meluapkan emosinya itu terhadap atasannya sehingga muncul kata-kata kasar lah atau perilaku yang tidak enak dipandangnya. Nah, yang ketiga, tumpukan pekerjaan. Di mana tumpukan pekerjaan ini misalkan kita baru mengerjakan pekerjaan satu nih, kita belum beres tapi sudah dikasih lagi pekerjaan yang kedua. Nah, saat kita mengerjakan kedua, kasih lagi pekerjaan ketiga, sehingga terus tumpukan pekerjaan setiap harinya, dan itu juga merupakan faktor pemicu stres saat bekerja. Nah, yang keempat itu ada notifikasi di luar jam kantor, di mana misalkan hari weekend atau hari libur ini kita disuruh masuk jam bekerja. Emang sebelumnya juga tidak ada konfirmasi mengenai jam itu, dan di notifikasi di luar jam kantor ini secara mendadak. Jika itu sering terjadi, maka itu juga akan mengakibatkan stres dalam bekerja. Nah, yang kelima ini masalah personal. Biasanya masalah personal ini suka dibawa-bawa dalam pekerjaan. Misalkan gini, ada seseorang yang mempunyai masalah pribadi di rumahnya, entah dia broken home atau bagaimana. Terus masalah itu dibawa hingga ke pekerjaannya, sehingga pekerjaan itu tidak
selesai, terus juga dia juga tidak fokus sama pekerjaannya, sehingga dibawa ke saat bekerja, sehingga itu juga akan mengakibatkan untuk diri sendiri. Misalnya ada kecelakaan kerja karena tidak fokus kan, karena kita coba kayak gitu. Jadi bisa dikatakan tidak profesional. Nah, yang keenam ini ada lingkungan pekerjaan. Nah, kalau lingkungan pekerjaan ini di mana lingkungan tersebut tidak membuat nyaman kita saat bekerja. Nah, maksudnya nggak nyaman misalkan gini. Mungkin di perusahaan itu kayak ada seperti karyawan lama dan karyawan baru. Dimana kalau misalkan karyawan baru itu sebenarnya kan belum mengerti mengenai tertib dalam lingkungan pekerjaannya atau job desk, sehingga menanyakan ke karyawan lama. Namun di karyawan lama hanya misalkan marah-marah, kamu kenapa nggak bisa gini, karena kan misalnya karyawan baru itu baru masuk ya. Nah, itu membuat stres si karyawan baru itu. Kenapa? Karena saya baru masuk tapi saya sudah mendapat perilaku yang tidak menyenangkan, sehingga berkelanjutan, jadi merasa si karyawan ini tidak nyaman dan akhirnya memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut. Tanda stres akibat kerja. Luangkan waktu sejenak untuk mengecek apakah Anda merasa tanda-tanda di bawah ini. Yang pertama, adanya perubahan fisik, psikis, dan perilaku. Nah, maksudnya ini perubahan fisik ini yaitu misalkan ya seperti kelelahan, terus sakit kepala, sulit tidur gitu kan. Bahkan kita merasa kayak sering nyeri ulu hati, diare, nah ataupun yang lain-lainnya. Nah, untuk psikis sendiri yaitu kita tuh kayak tiba-tiba saat ini depresi gitu kan, terus kecemasan, hilangnya semangat, bahkan cepat panikan gitu. Nah, biasanya ini yang gejala disebutkan tadi, kita itu mengalami penurunan performa kerja, kayak kita itu jadi kemudian orangnya, terus juga malas bergaul. Dan kalau untuk perilaku sendiri, kita tuh jadi kayak seperti udah malas, kayak seperti menjadi introvert seketika. Yang biasanya orangnya ekstrovert ini menjadi introvert kan. Nah, yang kedua itu rontok, rambut rontok. Nah, rambut rontok ini biasanya kondisi umum yang terjadi jika berlebihan. Nah, bisa jadi ini tuh merupakan tanda bahwa kamu itu sedang stres, karena rambut rontok yang abnormal biasanya terjadi dari 100 helai per hari gitu kan. Selain karena hormon, seseorang yang stres secara tidak sadar sering menjambak rambutnya sendiri. Nah, yang ketiga ini mengalami gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan ini menjadi salah satu gejala jika kamu mengalami stres akibat kerja. Stres yang dialami dapat memperlambat pengosongan makanan dari perut, sehingga perut menjadi penuh gas dan terasa kembung. Nah, dan dari itu bisa mengakibatkan kramnya perut atau diare. Nah, yang keempat, berat badan bisa naik, bisa juga turun. Nah, perubahan berat badan ini saat stres dapat terjadi karena tubuh mengalami penurunan kemampuan untuk memproses gula darah dan mengubah cara metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, terus juga terjadi karena tubuh melepas hormon kortisol
yang berujung pada perubahan bobot tubuh. Nah, sehingga berat badan tuh kadang bisa naik ataupun bisa turun. Nah, yang kelima ini jadi gampang sakit. Kenapa jadi gampang sakit termasuk karena stres kerja? Karena kita tuh selalu dipikirkan gitu ya. Sehingga badan kita itu menjadi drop. Jadi untuk bekerja hari ini masuk, besok sakit, hari ini masuk. Jadi karena kita terlalu memikirkan, jadi kurang dibawa enjoy gitu dalam pekerjaannya. Sebab materi yang keempat ini adalah studi kasus. Nah, studi kasus yang saya jelaskan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Karena saya pernah bekerja di suatu perusahaan daerah Cikarang. Jujur saja, saya tidak betah di tempat tersebut dikarenakan faktor lingkungan, di mana berasal dari tempatnya tidak nyaman dan juga rekan kerjanya seperti tidak peduli, rasa solidaritas yang kurang, dan mereka hanya peduli dengan teman saudaranya saja. Di mana saya juga masih baru di perusahaan tersebut, bukan hanya saya saja yang merasa seperti itu. Teman saya dari Jakarta juga merasakan, sehingga saya resign dari tempat tersebut dan pengalaman pertama saya seperti itu. Selama saya bekerja, saya tidak pernah resign karena rekan kerja dan lingkungan. Jadi gini, mengapa saya bisa resign? Karena itu membuat maksudnya faktor lingkungan tadi, karena itu tidak nyaman. Untuk masalah kayak seperti mungkin gaji itu cukup besar, tapi istilahnya walaupun misalkan menurut saya gaji besar tapi tempatnya tidak nyaman karena lingkungan kerja juga tidak enak, karena kita mau bekerja itu tuh pasti harus ada pekerja kan, karena saya juga kebagian di tempat yang merupakan kelompok atau tim. Jadi saya merupakan di bagian yang tim ini. Nah, tapi jika tim ini merupakan tidak ada bentuk solidaritasnya, berarti sama saja saya hanya melakukan pekerjaan tersebut secara individu. Dan itu berulang terus tiap bulan, tiap hari, berubah menjadi tiap bulan. Dan itu merupakan stres kerja bagi saya sendiri. Nah, di sisi lain, karena saya tidak betah dengan perusahaan tersebut, tapi sisi lain juga saya butuh karena untuk biaya pribadi dan biaya keluarga sendiri. Adik saya juga masih kecil kan saat itu. Jadi saya mikir saya harus bertahan dulu, sehingga saya sambil mencari informasi lowongan pekerjaan lagi yang baru, dan setelah dapat yang baru dan saya resign di perusahaan ini yang saya jelaskan. Nah, itu merupakan suatu pengalaman bagi saya yang gimana ya, merupakan pengalaman yang cukup gitu. Jadi saya tidak mau ada di lingkungan yang toksik seperti itu lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan melewati email atau melalui Facebook pribadi, yaitu sudah dipaparkan di sini. Dan sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.